Perkenalkan, nama saya Ferdi Milano dengan NPM 608180117. Nama saya Jenny Seya Cahyana, NPM saya 6081801801007. Nama saya Arnold Eliezer Horatius, NPM 6081801101040. Perkenalkan, saya Felana Gata Revanda, NPM 6081801122. Nama saya Rizky Aurelia dengan NPM 6081801163. Saya Cornelia Marcella, NPM 608180101097. Kami dari kelompok 5 dengan tema sikap solidaritas dan judul mewujudkan sikap solidaritas di tengah pandemi COVID-19. Definisi dari solidaritas. Solidaritas merupakan wujud cinta kasih kita kepada sesama karena adanya kepekaan sosial untuk membantu dan menghargai mereka. Sikap solidaritas ini muncul karena adanya sikap simpati dan empati. Sikap empati tentu saja belum cukup untuk mewujudkannya, maka didorong dengan sikap empati yang berwujud tindakan dari solidaritas itu sendiri. Seperti kita tahu bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan sikap saling gotong royong. Sikap saling gotong royong itu sendiri tentunya terdapat dalam sikap solidaritas. Sikap solidaritas menjadi tolak ukur untuk kita membantu sesama kita dengan rela hati tanpa adanya pamrih, karena hal tersebut tentunya timbul dari hati nurani kita untuk membantu sesama kita yang membutuhkan, yang menderita, yang lemah, sehingga mereka merasa dikuatkan. Fakta-fakta yang terjadi di Indonesia, Jawa Barat, dan di Bandung. Di Indonesia terjadi kegiatan pembagian 100 juta masker untuk mendorong masyarakat menggunakan masker, khususnya masker kain. Karena masker N95 hanya digunakan untuk para pejuang di garda depan dan tidak diperuntukkan untuk kita yang hanya berada di rumah saja. Lalu ada gerakan dari para influencer dan selebgram untuk membagikan sejumlah 2 miliar kepada Palang Merah Indonesia, sehingga mereka pun merasa terbantu dengan adanya donasi tersebut. Di Jawa Barat adanya pembagian sembako khususnya di daerah Cirebon untuk membantu para masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Sembako itu berwujud dengan pembagian beras sebesar 5 kg. Di Bandung khususnya adanya gerakan nasi bungkus atau yang disingkat juga dengan Gasibu. Ini merupakan kegiatan yang diluncurkan karena melihat kalau sekeliling kita seperti para ojek online, para supir angkot, supir angkutan, dan lain-lain, mereka pun tentunya terdampak dengan pandemi ini. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Bandung melakukan gerakan tersebut agar membantu ekonomi mereka sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik. Saya akan mempresentasikan tentang persoalan-persoalan yang terjadi dari kasus solidaritas COVID-19 yang saat ini terjadi di Republik Indonesia. Persoalan yang pertama adalah maraknya pembagian makanan di jalanan kepada ojek online dan masyarakat sekitar, dan itu menimbulkan keramaian dan tidak mematuhi aturan pemerintah, yaitu menerapkan sistem physical distancing. Dan persoalan kedua adalah saat ini sedang terjadi maraknya persoalan-persoalan pembagian sembako, dan itu berakibat fatal kepada aturan pemerintah yang mewajibkan juga masyarakat
diberlakukannya aturan social distancing di lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri. Program-program solidaritas yang sudah ada untuk mengatasi persoalan-persoalan di masa wabah COVID-19. Yang pertama oleh Gojek dan Grab bagi sisi konsumen, yaitu menghadirkan layanan telemedicine lewat platform kesehatan digital yaitu Halodoc dan Good Doctor. Kemudian, layanan jasa pengantaran tetap diberlangsungkan untuk mendukung program pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB. Kemudian oleh Gojek dan Grab bagi sisi driver. Yang pertama, penyediaan masker, hand sanitizer, dan vitamin oleh perusahaan untuk driver. Yang kedua, penyediaan fitur bagi konsumen untuk memberikan tip kepada driver yang langsung masuk ke e-walletnya driver. Yang ketiga, memberikan edukasi prosedur kesehatan dan jaminan asuransi kesehatan yang mencangkup biaya kesehatan rawat inap dan rawat jalan untuk driver. Selanjutnya, penyaluran sembako untuk driver di atas usia 60 tahun. Kemudian, pengadaan program paket makanan hemat dan sehat di merchant UMKM GoFood bagi driver. Selanjutnya, bekerja sama dengan Yayasan Anak Bangsa Bisa dalam pengadaan program sembako dan dalam bantuan penyaluran pendapatan bagi ODP atau orang dalam pemantauan dan PSP atau pasien dalam pengawasan. Kemudian, bekerja sama dengan pemerintah untuk meringankan driver dalam membayar cicilan kendaraan lewat bantuan langsung tunai. Terakhir, bekerja sama dengan Alfamart dalam pengadaan program sembako bagi driver untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, oleh pemerintah bagi masyarakat miskin. Yang pertama adalah PKH atau Program Keluarga Harapan dengan nominal yang dilipat gandakan bagi RTSM atau Rumah Tangga Sangat Miskin selama setahun. Yang kedua, program Kartu Sembako senilai Rp200.000 selama 9 bulan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita memandang kasus solidaritas di masa wabah COVID-19 dari sudut pandang materi perkuliahan pendidikan agama Katolik. Yang pertama, hubungan manusia dengan sesamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti memerlukan sesamanya di dalam kehidupan. Hubungan manusia dengan sesamanya harus didasari dengan sikap solidaritas yang tinggi. Wabah virus COVID-19 menyebabkan bahwa hubungan manusia dengan sesamanya harus saling bergandengan. Yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungannya. Manusia dituntut peka terhadap lingkungan, khususnya pada pandemi COVID-19. Peka terhadap lingkungan artinya peka untuk berbuat hal yang positif bagi sesama. Misalnya, membantu tetangga yang terkena COVID-19. Yang ketiga, undangan Allah. Allah mengundang manusia untuk bersekutu dengannya. Dalam Matius 22 ayat 1-14, kasih Allah besar untuk mengundang manusia, menunjukkan sikap solidaritas Allah yang tinggi terhadap manusia. Allah memberikan kelegaan kepada setiap manusia yang sedang dalam pergumulan. Dalam Matius 11 ayat 28. Masa pandemi COVID-19 berdampak bagi seluruh masyarakat. Kekhawatiran timbul, kehilangan pekerjaan atau keluarga. Adanya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Semua pergumulan tersebut kita serahkan kepadanya dan kita taruh pengharapan kepadanya. Yang keempat, kisah penderitaan Yesus di kayu salib. Penderitaan Yesus di kayu salib yang merupakan bentuk solidaritas Allah kepada semua manusia. Melalui proses penyaliban, Allah tidak membiarkan manusia sebagai ciptaannya menderita sendirian. Dengan bentuk solidaritas ini, manusia dengan segala penderitaan di bumi tetap mendapatkan pengharapan serta kekuatan bahwa Allah sudah merasakan penderitaan yang lebih berat melalui kematian anaknya. Melalui semua proses yang dilakukan dalam rangkaian rencana yang disusun untuk bekalan kita. Kita kembali renungkan akan
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terakhir yang kelima yaitu makna gereja banyak anggota tapi satu tubuh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, kita diajarkan mengenai solidaritas yang tinggi antar semua anggota tubuh untuk bersatu dan hidup dalam kerukunan, serta saling bahu-membahu dan bersinergi dalam segala bidang. Begitu juga dalam melawan kondisi pandemi COVID-19 ini, tidak ada pihak yang superior. Pemutusan mata rantai virus COVID-19 tidak dapat hanya dilakukan sendiri, akan tetapi butuh dukungan dari berbagai kalangan masyarakat yang berbeda yang saling bersinergi. Saya akan menjelaskan kasus solidaritas di masa wabah COVID-19 dari sudut pandang salah satu dokumen ajaran sosial Gereja Katolik, yaitu Rerum Novarum atau Kondisi Gereja ensiklik Paus Leo XIII. Dalam dokumennya, gereja menaruh fokus pada kaum buruh karena kondisi kerja pada waktu itu. Buruh terkadang mendapat perlakuan buruk. Ajaran sosial Gereja Katolik ini berfokus pada keprihatinan setiap umat manusia karena gereja melihat masih banyak orang yang tidak mendapatkan hak dan keadilan yang seharusnya didapatkan. Sehingga gereja mengutamakan martabat manusia dan mengedepankan hak serta memikirkan nasib setiap orang. Saat ini sedang terjadi suatu wabah yang mengguncangkan dunia. Wabah ini adalah COVID-19 yang menyebar hampir ke seluruh dunia. Sangat dibutuhkan peran dari banyak pihak untuk membantu menyumbangkan dana atau barang kepada pihak yang membutuhkan, seperti rumah sakit dan juga orang-orang yang membutuhkan atau kurang mampu. Sehingga dalam melawan kondisi COVID-19 ini, gereja ikut turun tangan dengan memberikan beberapa bantuan berupa sembako yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan bantuan berupa donasi, membagi-bagikan nasi bungkus untuk orang yang memerlukan. Tujuan gereja melakukan itu semua yaitu agar kita semua bisa bersama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini, sehingga pandemi ini segera berakhir dan setiap orang dapat melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Gereja mengajak setiap kita untuk tanggap dalam melawan pandemi ini. Diperlukan kerjasama dengan banyak individu untuk bersama-sama menyelesaikan pandemi ini. Karena dengan solidaritas kita semua bisa melawan musibah atau bencana yang sedang terjadi. Tidak lupa dengan meminta perlindungan Tuhan agar kegiatan solidaritas ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menjelaskan uraian tentang bagaimana kasus solidaritas di masa wabah COVID-19 dari sudut pandang Sindu. Sudut pandang yang pertama adalah manusia yang utuh. Keutuhan itu tampak dalam relasi seimbang antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta manusia dengan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sikap solidaritas menjadikan manusia yang humanum dan menjadi seimbang dengan mewujudkan sikap mau saling tolong-menolong antar sesama manusia. Sudut pandang yang kedua, cinta kasih dalam kebenaran. Cinta kasih dalam kebenaran itu bersifat universal serta memperkaya makna hidup. Cinta kasih dalam kebenaran diyakini mampu menghadapi tirai relativisme dan relativisme absolut. Dengan menjalankan solidaritas, kita sudah menyuarakan kebenaran dengan membantu meningkatkan martabat manusia kembali. Sudut pandang yang ketiga, sikap transformatif. Sebagai pribadi, kita semua ditantang untuk keluar dari zona nyaman dan juga berpartisipasi aktif mengubah kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan solidaritas, berarti kita mau membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang ada dan mulai tergerak hati nurani untuk saling membantu dan peduli. Sudut pandang yang keempat yaitu sikap nirlaba. Prinsip ini mengutamakan sikap mengabdi dan melayani tanpa pamrih. Solidaritas berarti mau mengabdi, khususnya membantu tenaga-tenaga medis yang sudah melayani tanpa pamrih, membantu menangani pasien COVID-19 tanpa kenal lelah. Wujud cinta kasih yang bisa kita berikan, misalnya berdoa dan memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Sudut pandang yang kelima yaitu niat atau tekad atau suara hati. Memandang solidaritas di masa pandemi COVID-19 dari sudut pandang niat berarti memandang perbuatan yang berasal dari niat hati untuk membantu sesama yang terdampak COVID-19. Niatan hati untuk membantu sesama muncul dari siapapun yang hati tergerak dengan tujuan membantu mengatasi pandemi ini. Saya akan menjelaskan rencana kegiatan solutif
untuk menangani salah satu kasus solidaritas di masa wabah COVID-19. Yang pertama, kita dapat menggalang dana melalui media sosial untuk membantu pasien positif COVID-19. Yang kedua, kita dapat menyumbangkan masker dan juga APD, terutama untuk orang-orang yang bekerja di garda depan, seperti dokter, polisi, dan juga TNI. Yang ketiga, kita dapat membagikan sembako untuk orang-orang yang mengalami penurunan ekonomi, seperti masyarakat miskin dan beberapa orang yang kurang mampu. Keempat, kita dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial pemutusan mata rantai COVID-19, seperti kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah tempat tinggal masing-masing. Yang kelima, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, ada baiknya yang tidak berkepentingan untuk tetap di rumah dan saling mendoakan. Di sini saya akan menjelaskan cara mengukur apakah kegiatan solutif kita ini dapat berhasil atau tidak. Terdapat 4 poin penting. Yang pertama, kita dapat mengukur melalui banyaknya orang yang memiliki empati dan rasa sosial tinggi dengan cara mengikuti dan juga berpartisipasi dalam kegiatan solutif kita. Kita dapat melihat dari banyaknya orang yang mau menjadi partisipan, berarti kita dapat mengartikan bahwa solidaritas dalam masyarakatnya sudah cukup baik. Yang kedua ini kita bisa mengukur melalui dari masyarakat yang mau bekerja sama dan bersinergi menekan pemutusan mata rantai COVID-19. Dan di sini dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa melalui hanya kegiatan kita doang, tetapi bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita dapat kembali memikirkan kalau orang tersebut bisa membantu memutuskan mata rantai COVID-19 melalui stay at home, work from home, belajar di rumah, dan menjaga physical distancing. Yang ketiga, kita dapat mengukurnya melalui angka penurunan dari kasus positif COVID-19. Menyadari bahwa pelonjakan dari margin yang terkena penyakit COVID-19, melalui hal ini apabila angka penambahan pasien tetapi dengan penurunan yang signifikan, maka ini mengartikan bahwa kegiatan kita termasuk berhasil. Dan yang terakhir, kita dapat melihat dari peningkatan pada pasien yang dinyatakan sudah sembuh. Ini merupakan step finalnya, di mana menjadi alat untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan solutif kita sendiri, yaitu dengan banyaknya pasien yang dinyatakan sembuh. Kesimpulan dari kelompok kami, solidaritas merupakan sikap untuk bertindak saling menghargai, saling peduli, dan juga empati antar sesama manusia. Karena munculnya dari rasa senasib sepenanggungan antara seseorang ataupun kepada suatu kelompok. Kita dapat lakukan dengan cara saling membantu kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada kelompok yang lebih membutuhkan, serta juga dalam hal ini kita dapat membentuk dan membangun hubungan yang baik. Sikap solidaritas, jika kita melihatnya lebih lagi, akan berakibat kepada diri kita sendiri, akan berakibat kepada lingkungan kita juga. Kita mengetahui bahwa manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial, di mana saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Solidaritas untuk saat ini sangat dibutuhkan pada penyediaan alat-alat kesehatan bagi yang membutuhkannya. Rasa sosial kita sangat diuji di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini. Dan dengan kita yang terdorong untuk saling membantu, itu menjadi kunci jika ingin pandemi ini cepat berakhir. Jika solidaritas antar sesama saat ini sangat erat, maka masalah pandemi ini akan cepat berakhir. Semua ini akan dimulai dari saya dan kamu yang ingin mempunyai sikap solidaritas. Saya Listia Aurelia di sini sebagai perwakilan dari kelompok ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kelompok saya yang telah bekerja sama dan bersinergi untuk menyusun seluruh materi ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bernardus Aryo Tejo Sugiyarto selaku guru pengajar dari mata kuliah umum Agama Katolik yang telah membimbing kita selama 1 semester ini dan juga memberikan tugas melalui materi ini. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Humaniora dan juga kepada Universitas Katolik Parahyangan.